wanita yang melarikan diri dari pernikahan secara tidak sengaja terjebak di suku manusia buas 3000 tahun kemudian. Sekelompok binatang buas mencium aroma wanita, segera mengelilinginya. Kemudian wanita itu terkejut menemukan bahwa semua hewan di sini ternyata jantan semua. Beberapa harimau dan singa jantan kemudian menyerang wanita itu. Seketika membuat wanita itu ketakutan dan duduk di tanah. Ketika wanita itu kembali sadar, dia menemukan bahwa hewan-hewan ini tidak melukainya. Sebaliknya, mereka semua duduk dengan patuh di sekitar wanita itu. Saat itu, seorang pria yang mengenakan kulit binatang mendekat. Tanpa diduga, semua hewan itu secara sukarela menjauh. Dan pria ini adalah Jenderal Xiang dari suku manusia buas. Melihat kecantikan wanita itu, pria itu langsung tertarik. Tidak ada pria dan wanita di suku mereka. Hanya ada sebutan jantan dan betina. Kamu sangat panas. Betina yang cantik. Saya sangat panas. Membantu. Saya bersedia melayani Anda. Untuk satu-satunya istri pemimpin dalam hidup ini. Wanita itu segera mendorong jenderal setelah mendengar kata-kata itu. Namun dia berpikir sejenak. Daripada dipaksa orang tuanya menikah dengan pria tua itu, lebih baik menyerahkan diri kepada pria tampan di depannya ini. Begitulah, keduanya pun saling terhubung. Tanpa disadari, pria ini sedang dalam masa birahi. Kemarin adalah saat dia kehilangan kendali dan berubah menjadi binatang. Saat itu, wakil jenderal datang bersama orang-orangnya ke sini. Dia mengeluarkan alat untuk menguji tingkat kehilangan kendali pria itu. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tingkat kehilangan kendalinya ternyata telah turun ke titik terendah dalam sejarah. Yang lebih aneh adalah kali ini jenderal ternyata bangun hanya dalam 1 hari. Perlu diketahui, seperti dia yang merupakan manusia buas tingkat S, biasanya membutuhkan setidaknya 8 hari untuk bangun. Apakah wanita ini adalah betina tingkat 3S yang sangat langka? Kemudian pria itu meminta wakil jenderal untuk memanggil tetua agung. Biarkan dia menguji kekuatan spiritual wanita. Tak lama kemudian, wakil jenderal datang bersama tetua agung. Ketika tetua agung melihat penampilan wanita itu, dia langsung merasa ada yang aneh. Dibawa kembali dari benua liar. Namun, tetua agung langsung marah mendengar kata-kata itu. Dia menyatakan bahwa jenderal adalah manusia buas tingkat tinggi S. Kecuali satu-satunya wanita tingkat S di suku tersebut. Tidak mungkin ada betina lain yang bisa menenangkannya. Kemudian, tetua agung yang sangat penasaran dengan wanita itu, mengeluarkan alat untuk menguji kekuatan spiritualnya. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan spiritual wanita itu adalah 0. Keduanya langsung terkejut. Namun, tetua agung mengira alatnya rusak. Dia mengujinya lagi. Tak disangka, hasilnya tetap 0. Tetua agung langsung merasa itu sangat tidak bisa dipercaya. Xiang adalah satu-satunya jenderal suku. Baik untuk dirinya, maupun untuk seluruh suku. Dia harus memilih satu. Betina. Jantan hanya bisa mengikuti seorang istri pemimpin. Mereka sudah. Kamu bilang, mereka sudah kawin. Ya, apa? Wanita mendengar percakapan mereka. Sungguh menghancurkan pandangannya. Tak pernah menyangka budaya mereka begitu kasar. Saat itu, tetua agung mengangkat belati dan akan membunuh wanita itu. Untungnya, wakil jenderal segera menghentikannya. Beberapa saat kemudian, wanita itu juga mengenakan pakaian suku manusia buas. Momen saat dia perlahan keluar, seketika membuat wakil jenderal terpesona. Kemudian, setelah sadar, dia mengajak wanita itu pergi makan. Ketika wanita itu baru tiba di alun-alun manusia buas, seketika membuat semua manusia buas yang ada terpesona. Saat itu, wanita itu tanpa sengaja menginjak kayu. Kakinya tergelincir dan hampir jatuh. Untungnya, wakil jenderal segera menahannya. Tak pernah menyangka, ucapan terima kasih wanita itu membuat manusia buas sangat terharu. Hanya karena di suku ini selalu wanita lebih tinggi derajatnya daripada pria. Saat itu wanita melihat makan siang mereka. Ternyata adalah beberapa hati dan daging mentah. Segera dia menyatakan ingin membuat sup iga untuk semua orang. Sementara manusia buas biasanya makan yang mentah. Apalagi mereka pernah makan makanan matang. Ketika mereka melihat wanita sedang memasak, mereka semua menuduhnya membuang-buang makanan. Namun saat wanita membuka tutup panci, aroma iga yang menggugah selera seketika membuat mereka ngiler. Namun seorang manusia buas mengejek wanita itu, mengklaim bahwa di dalam panci hanya ada bau rempah-rempah. Hanya saja baunya sangat harum. Makanan yang dibuat mungkin sama tidak enaknya dengan olahan oli. Saat itu wanita mengambil satu iga dan meletakkannya ke dalam mangkuk, lalu memberikannya kepada wakil jenderal. Betina ini ternyata memberikan kepada jantan. Ini Anda memberikan kepada saya. Cepat coba. Selalu saja betina, ketika mereka dalam suasana hati yang baik, baru memberikan sisa makanan kepada jantan. Bahkan dia secara pribadi menyajikan makanan untuk jantan. Jika ini diberikan langsung kepada saya, bahkan jika itu semangkuk racun, saya tetap bisa memakannya. Iga merah yang saya masak, sangat enak. Saat itu, betina selevel di suku, wanita licik itu masuk dengan angkuh. Lalu dia dengan sembarangan menjatuhkan mangkuk dari tangan wakil jenderal, dan mulai mengejek wanita itu. Betina yang bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual.
Bahkan masakan yang dihasilkannya hanya bisa dianggap sampah. Siapa kamu ini? Dengan alasan apa kamu menjatuhkan iga saya? Hanya karena saya adalah dunia manusia buas. Satu-satunya betina selevel. Lin Xinwei. Apa itu selevel? Selain ratu selevel, dia adalah betina dengan tingkat tertinggi di suku kami. Dia sebelumnya juga pernah mengejar jenderal, tapi jenderal tidak pernah mengabulkannya. Novel tidak berbohong padaku. Tidak bisa sembarangan memilih pria liar. Apakah kamu takut? Sekarang merangkaklah ke sini. Berikan saya 3 kali penghormatan. Saya bisa memaafkanmu. Pemborosan makanan barusan adalah dosa berat. Kamu memboroskan makanan. Dosa besar. Ya Tuhan. Cerita ini semakin abstrak. Kepada Ibu Lin Xinwei, makanan yang dibuat oleh Niancha adalah porsi pribadi Jenderal Xiang. Dia tidak memboroskan makanan. Betina berbicara. Apakah kamu punya hak untuk menyela, jantan? Cepat pergi. Apa hakmu untuk memukul? Kamu sendiri sudah terjerat dosa berat. Masih sempat mengurus urusan orang lain. Kamu menjatuhkan tulang rusukku. Sampai kotor di tanah. Kamu juga memboroskan makanan. Kamu juga dihukum mati. Tidak peduli apakah itu di piring ini. Masih di tanah. Sampah. Akan selamanya hanya menjadi sampah. Kamu bahkan belum mencobanya. Apa hakmu untuk mengatakan itu sampah? Sepertinya kamu memang tidak akan berhenti sampai melihat sungai Huanghe. Seseorang datang. Ayo semua datang. 1 orang 1 potongan. Mari kita coba. Kita yang memiliki kekuatan spiritual 0 ini. Sayang betina. Yang dibuat ini enak. Atau sampah. Kalian cepat coba. Ribs yang saya buat benar-benar istimewa. Dijamin wangi. Kalian sampai kehilangan lidah. Anda tenang saja. Asalkan ribs ini tidak lebih buruk dari kotoran. Saya tidak akan pernah mengungkapkan. Daging ini bisa saya telan langsung. Asalkan tidak membunuh saya. Kenapa banyak bicara? Cepat makan. Hari ini, selama masih ada 1 orang, muntahkan daging di tanah. Kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman mati. Dewa binatang di atas. Ribs ini terlalu enak, bukan? Bau enak, makan lebih enak. Saya akan memakan semua tulang ini. Lihat tidak? Sekarang siapa sebenarnya yang membuang makanan? Lidah tajam. Seseorang datang. Tangkap dia untuk saya. Tunggu jenderal kembali. Dia pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Saya membantu Jenderal Xiang membersihkan pintu. Setelah dia kembali, dia hanya akan berterima kasih kepada saya. Kalian ini bukan. Apakah betina adalah yang paling mulia? Kalian dengan apa berhak menangkap saya? Biarkan aku pergi. Iya, tapi seorang betina tanpa kekuatan spiritual tidak ada nilainya. Tanpa kekuatan spiritual, apakah itu berarti tidak ada hak asasi manusia? Tidak heran jika Xiang tidak menyukaimu. Xiang hanya terpesona sesaat olehmu. Tunggu sampai kamu mati. Dia akan patuh, menjadi suami buasku. Memohon agar aku memberinya perhatian. Xiang pasti akan kembali. Tidak mungkin. Tidak ada yang akan kembali untuk menyelamatkanmu. Kamu hanya iri, cemburu. Xiang pasti akan kembali. Betina. Biar kamu teriak, teriaklah. Sobek mulutmu, betina, teriak lagi. Bagaimana mungkin Xiang menyukaimu, betina? Berpura-pura mati, ya? Teriaklah, kenapa tidak teriak lagi? Tadi bukan teriak dengan keras. Xiang pasti akan kembali menyelamatkanku. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Kamu memang menggunakan wajah ini untuk menggoda Xiang. Nanti, lihat aku akan menggores wajah ini. Tunggu sampai Xiang kembali. Apakah dia masih akan menyukaimu? Jangan. Siapa yang berani menyentuh istriku?